perdebatan Imam Ja'far As-Shadiq dengan Sufyan Tsauri dan murid-muridnya. Meskipun Sufyan Tsauri telah banyak memperoleh banyak ilmu dari Imam Ja'far Shadiq, tetapi ia menentang Imam Ja'far dan ingin menguji pemikirannya sendiri. Suatu hari Imam sedang duduk di masjid, mengenakan pakaian katun tipis berwarna putih. Melihat pakaian tersebut, Sufyan berkata kepada teman-temannya, "Aku akan menemuinya dan mempermalukan imam kaum Rafidhi ini." Sambil berkata demikian ia menemui imam dan berkata, "Apakah kakekmu yang mulia dan dihormati, Rasulullah mengenakan pakaian yang seperti ini?" Imam Ja'far Shadiq berkata, "Tidak ada pembatasan dalam mengenakan pakaian jenis ini. Pada masa Nabi orang termiskin di antara umat Islam menjalani hidup dengan sangat sederhana. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mengenakan pakaian yang mahal, setidaknya mereka mungkin akan sakit hati. Karena situasinya sekarang ini tidak sama, tidak ada ruginya mengenakan pakaian seperti ini hanya untuk bersyukur kepada Allah. Selain itu, di bawah ini lihatlah, aku mengenakan kain wol tebal." Setelah itu Imam Ja'far Shadiq mengangkat jubah Sufyan dan berkata, "Lihat, Anda mengenakan kain kasar di luarnya agar tidak terlihat, sementara di bawahnya Anda mengenakan kain yang lembut dan mahal, sehingga tubuh Anda tetap nyaman. Di sisi lain serabut tebal ini menusuk tubuhku dan ini menyakitkan. Anda telah melihat luarku tetapi tidak memeriksa yang ada di dalam baju Anda." Sufyan kembali dengan rasa malu. Murid-muridnya berkata, "Jika dia telah mempermalukanmu, kami juga tidak akan tinggal diam untuk membalasnya." Maka mereka pun menemui Imam Ja'far Shadiq dan berkata, "Apakah menurut pendapat Anda sikap tawadu dan warak itu tidak ada gunanya?" Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Apa maksud kalian?" Murid-murid Sufyan Tsauri lalu berkata, "Maksud kami jika Anda telah menghargai sikap tawadu tentu Anda tidak akan mengenakan pakaian berkualitas bagus seperti ini." Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Apakah ini dilarang?" Murid-murid Sufyan Tsauri menyela, Tidak demikian. Tetapi Allah telah memuji para sahabat Rasulullah yang telah mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Dan menurut firman Allah, dan mereka lebih mengutamakan mereka daripada diri mereka sendiri, dan di lain tempat Allah berfirman, "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan." Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9. Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Kedua ayat ini diturunkan demi kemuliaan kami Ahlul Bait, dan kata mereka di ayat ini menunjukkan keadaan kami. Karena kalian orang-orang yang tidak mengetahui ayat-ayat Al-Quran yang nasikh dan yang mansuh, kalian menyimpang dalam kesesatan. Ingatlah, orang-orang yang mengenainya ayat ini diturunkan, diizinkan dan diperbolehkan berbuat demikian dan ini adalah imbalan dan balasan. Tetapi setelah ini Allah memberikan rahmat atas keadaan orang-orang yang beriman dan mencabut atau membatalkan perintah ini sehingga keluarga mereka tidak kesusahan. Pada masa itu bahkan jika seseorang memiliki sepotong roti saja, ia akan memberikannya di jalan Allah dan tidak memikirkan anak-anak muda atau orang-orang tua. Karena perintah ini fatal untuk orang-orang semacam ini, maka ayat ini kemudian dicabut atau dibatalkan. Itulah kenapa Rasulullah berkata, orang yang memiliki 5 butir padi, atau 5 dirham atau 5 potong roti dan ia hendak membagikannya, maka perlu baginya untuk memberikannya sebuah untuk orang tuanya, sebuah untuk keluarganya, sebuah untuk kerabatnya yang membutuhkan, sebuah untuk tetangganya yang miskin dan terakhir sebuah untuk sedekah di jalan Allah. Kedudukan yang kelima ini lebih rendah dan balasannya lebih sedikit dibandingkan dengan yang keempat sebelumnya. Ada kasus lain yaitu seorang Ansor memiliki 5 orang budak perempuan. Selain itu ia tidak memiliki apa-apa. Pada waktu mendekati kematiannya, ia membebaskan mereka semua dan tidak meninggalkan apapun untuk anak-anaknya. Ketika Nabi mendengar keadaan mereka, beliau berkata, "Dia telah meninggalkan mereka untuk menjadi peminta sedekah. Ia telah melakukan sesuatu yang buruk. Jika aku mengetahuinya sebelum ini,
maka aku tidak akan mengizinkannya dikuburkan di perkuburan muslim. Allah telah memuji orang-orang yang tidak boros dan yang memperhatikan penghematan. Nabi berkata, ada beberapa orang di dalam umatku yang doanya tidak diterima. Pertama, orang yang mengecam dan melaknat orang tua mereka. Kedua, orang yang meminjam sesuatu tanpa menuliskannya, atau mengangkat saksi, dan ketika si peminjam tidak membayar kemudian ia mulai mengutuknya. Ketiga, orang yang mengecam dan mengutuk istrinya, padahal Allah telah memberinya pilihan untuk menceraikannya. Keempat, orang yang duduk di rumah dan tidak keluar rumah untuk mencari nafkah dan dia memohon kepada Allah atas makanan yang halal. Lalu Allah bertanya kepada orang ini, apakah aku tidak memberikan organ tubuh untuk bekerja dan apakah aku tidak membukakan saluran-saluran untuk memperoleh penghidupanmu? Kelima, orang yang diberi kekayaan besar oleh Allah dan dia menghambur-hamburkan semuanya, lalu menjadi miskin. Kemudian dia berdoa kepada Allah untuk meminta makanan. Kepadanya Allah menjawab, tidaklah aku memberimu kekayaan yang melimpah, maka kenapa kamu menghambur-hamburkannya? Suatu hari Nabi mendapatkan emas dan sebelum pagi tiba memberikan emas itu sebagai sedekah. Setelah itu seorang pengemis datang meminta sedekah. Karena berhati sangat lembut, beliau tidak tega melihat pengemis itu pergi dengan hati duka dan beliau sangat sedih terhadapnya. Allah menurunkan ayat, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8. Maka semua ayat dan hadis ini membatalkan perbuatan-perbuatan yang telah kalian sebutkan. Bahkan Abu Bakar, yang kalian sebut Siddiq, telah membuktikan bahwa perbuatan-perbuatan kalian salah. Meskipun Allah telah mengizinkan 1/4 dari kekayaannya, meskipun Allah mengizinkan bernazar dengan 1/3 harta, tetapi Abu Bakar ingin menazarkan 1/4 hartanya. Jika ia menganggap 1/3 lebih baik, ia akan menjadikan warisan dari jumlah tersebut. Maka jika donasi orang kaya lebih baik, Allah tidak pernah membatasinya sampai 1/3. Salman Farisi mengambil biaya tahunannya dari bagian perampasan perangnya meskipun beliau seorang yang warak dan berpuas hati dengan yang sedikit atau tidak sama sekali. Keadilan beliau tunaikan melalui sedekah. Suatu ketika seseorang keberatan mengenai hal ini bahwa meskipun beliau orang yang saleh dan bertakwa, beliau berbuat demikian. Orang itu berkata, apakah Anda yakin tetap hidup selama setahun sehingga Anda mengumpulkan persediaan untuk periode ini? Salman Al-Farisi menjawab, meskipun Anda ini sahabatku, kenapa Anda tidak berharap agar aku tetap hidup selama setahun? Kenapa Anda lebih suka memikirkan kematianku daripada kehidupanku? Bila seseorang telah yakin persediaannya cukup untuk setahun dan ia sepenuhnya berkonsentrasi pada urusan-urusan dunia dan akhirat sementara orang yang bangkrut selalu tegang. Dia tidak mampu menunaikan tugas duniawi atau beramal untuk akhirat dengan cara yang benar. Lihatlah kehidupan Abu Dzar Ghifari. Meskipun kecenderungannya terhadap kesederhanaan dan pengasingan, beliau tidak pernah mau berdamai dengan kemelaratan. Beliau memiliki beberapa unta dan domba, dan dengan ternak itu beliau menghidupi keluarganya dan melayani tamu-tamunya. Beliau membantu orang-orang yang membutuhkan di antara tetangga dan kenalan beliau. Lihatlah orang-orang saleh dan bertakwa ini, tidak ada keraguan tetapi mereka hidup di jalan yang tidak pernah menjadi melarat karena memberikan sesuatu untuk bersedekah, seperti yang kalian duga. Mudah-mudahan penjelasan saya ini akan menyenangkan hati Anda dan jika tidak demikian, saya akan menjelaskannya kelak. Lalu murid-murid Sufyan Tsauri mereka berkata, tolong jelaskanlah. Kemudian Imam Ja'far Shadiq berkata, Allah telah mewajibkan orang-orang beriman untuk berjihad melawan orang yang jumlahnya 10 kali lipat, kemudian Dia merahmati mereka dan mengurangi jumlah ini, yaitu jihad dilakukan melawan sejumlah 2 kali lipat manusia. Perintah ini membatalkan perintah yang sebelumnya. Perhatikanlah,
Jika seorang wanita mengadu kepada seorang hakim atau kadi agama bahwa suaminya tidak memberinya roti, lantas sang kadi itu memaksa suaminya agar dia memberikan istrinya makanan, maka dia, suami itu, akan berkata, "Aku orang saleh dan aku tidak memiliki harta duniawi, bagaimana bisa aku membelikannya?" Sekarang jika sang kadi itu tidak menerima alasannya, maka menurut pendapat kalian apakah kadi itu tidak adil ataukah adil? Jika kalian mengatakan dia tidak adil, maka dia tidak akan dihukum, dan jika kalian mengatakan sang kadi itu adil, maka perintah ini akan bertentangan dengan pendapat kalian. Jika kalian meyakini seluruh dunia menjadi petapa dan tiada seorang pun yang peduli terhadap hal-hal duniawi, maka siapakah yang akan menerima sedekah yang balasannya sedemikian besar dari Allah? Dan bagaimana orang-orang kaya memproduksi penerima sedekah? Masalahnya adalah kalian tidak memahami kitab Allah dan sunnah Nabi. Kalian tidak memahami apa yang sesungguhnya dan tidak mempelajari ayat-ayat nasikh dan mansuh. Kalian juga tidak mempelajari tentang perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Bahkan kalian tidak mengetahui bahwa Sulaiman, seorang nabi Allah yang diminta menjadi raja sehingga tidak seorang pun yang pernah memperoleh kedudukannya. Allah menerima doanya dan menganugerahkan kerajaan baginya. Tidak ada yang keberatan terhadapnya. Demikian juga ayahnya yang dihormati, Nabi Daud, juga seorang raja. Nabi Yusuf adalah gubernur Mesir. Zulkarnain adalah hamba yang dicintai Allah. Allah juga memberikan kekuasaan di timur dan barat. Maka, wahai kawan, takutlah kepada Allah dan turutilah perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Tanyalah orang-orang yang mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Orang-orang bodoh selalu lebih rendah kedudukannya daripada orang-orang berilmu. Sekian, semoga cerita hikmah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk mengembangkan channel ini bersama-sama. Terima kasih.